Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Khairul Hidayat, host obrolan kemisan. Jadi kita ketemu lagi, kali ini kita akan membahas diskusi ngobrol santai hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020. Kali ini, siang ini kita ngobrol santai dengan pakarnya hidroponik, Mas Aufan Syah Nurraif. Beliau ini ahlinya di bidang hidroponik. Nama usahanya adalah Toyoponik ya. Jadi Toyo apa namanya? Kalau air, kalau bahasa Inggrisnya hidro, tetapi kalau apa namanya di ini namanya Toyoponik ya. Jadi khasnya Indonesia seperti itu. Nah, beliau ini merupakan wirausaha di bidang hidroponik yang sudah mulai merintis tahun 2016 dan sekarang sudah berjalan, memiliki beberapa kebun. Nah, nanti kita ngobrol banyak karena di saat pandemi seperti ini banyak orang yang mencoba untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar sekitar rumah, dimanfaatkan untuk swasembada pangan. Nah, jadi monggo kita diskusi siang hari ini, ngobrol santai. Jadi kita bisa menikmati sehingga diharapkan dengan ngobrol ini memberikan manfaat kepada kita semua. Tidak hanya kita yang hadir hari ini di media Zoom ini, tetapi nantinya YouTube ini bisa ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, sehingga memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwasannya bertani atau bercocok tanam itu tidak harus membutuhkan lahan yang luas, tetapi dengan lahan yang sempit dapat kita manfaatkan menghasilkan tanaman atau menghasilkan sayuran dan lain sebagainya yang melimpah ruah gemaripah lojinawi. Nah, selanjutnya monggo Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, mas-mas mbak-mbak sekalian, karena ini sifatnya santai, jadi monggo disiapkan kopinya, sayurannya ya, jadi gorengannya, keripik bayamnya, gorengannya, keripik singkongnya dan lain sebagainya, monggo. Jadi kita gayeng biar ngobrolnya gayeng gitu ya, kayak di warung kopi. Jadi enak karena kondisinya ini masih pandemi, jadi kita diskusinya, ngobrolnya, rasan-rasannya berada di rumah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing karena kita ngambil jam istirahat, jadi biar tidak mengganggu aktivitas masing-masing. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Mas Aufan Syah. Beliau ini adalah pengusaha Toyoponik ya, jadi Toyoponik. Nah, oke, selanjutnya kami persilakan ke Mas Aufan untuk berbagi kisah dan pengalaman di dalam mengelola industri hidroponik ini. Monggo Mas Aufan. Pak Khairul, terima kasih atas waktunya. Dan juga Pak Fatkur, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Aufan Syah Nurraif. Saya dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Saya mahasiswa dari Bapak Adi Prasnowo yang sebelumnya pernah diundang jadi narasumber, kalau nggak salah di tema olahan bambu ya Pak. Nah, itu Bapak dosen idola di UMAHA. Idolanya mahasiswa katanya, mahasiswi katanya Mas. Idolanya mahasiswi. Bujang katanya kalau di kampus. Iya Pak, benar. Monggo Mas. Di sini saya ada berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan menyampaikan banyak hal. Cuma di sini saya ingin berbagi cerita saja. Karena kalau pengetahuan dan pengalaman saya masih belum jauh dan pengalaman juga masih belum panjang. Cuma untuk cerita dan menyampaikan sedikit yang pernah saya lakukan di bidang hidroponik, bisa monggo kita berdiskusi bersama, Dik.
kampus desa ini. Sebelumnya, pertama saya mengenal hidroponik itu di tahun 2016. Saat itu saya mulai masuk di kampus UMAHA, kemudian saya bergabung di dan juga kebetulan saya diajari untuk mengembangkan produk dari hidroponik ini. Kemudian di sini ini yang Pak Koirul. Iya Mas, Dipun. Ini materinya yang menampilkan Pak Koirul atau saya saja, Pak? Moga jaringan aja biar enak, nanti gerak-geraknya enak jaringan awan Oke. kalau belum bisa. Siap, siap. Sebentar, Pak ya. Nggih. Nah, ini. Sudah kelihatan, nggih. Sudah kelihatan, Pak ya? Nggih, sudah muncul. Monggo. Oh ya, siap, siap. Nah, ini urban farming. Nah, kalau saat ini urban farming kayaknya udah mulai booming ya. Mulai dari yang hobi bercocok tanam pakai tanaman hias, terus buah-buahan, terus kemudian sayur-sayuran juga. Nah, di sini urban farming ini mulai sangat dikenal ketika memang sebelumnya udah lama, terus kemudian saat ini kebetulan ada pandemi yang mengharuskan kita semua tetap di rumah aja. Nah, ini kemudian urban farming ini kembali booming. Yang melatar belakangi hobi urban farming ini banyak sekali. Salah satunya dari eh, bertambahnya penduduk, kemudian dari yang saya baca dari artikel kemarin itu, kalau nggak salah tahun 2050, itu potensi penduduk naik hampir mencapai 12 miliar. Nah, kalau kita bayangkan sendiri, nanti 12 miliar itu dibagi di penjuru dunia, pasti lahannya akan semakin menyempit. Nggak cukup, Mas ya. Ya, hampir Sekarang ada aja susah nyari rumah, nyari tanah. semoga saja kebagian tanah. Jadi lahannya semakin menyempit, kemudian juga bertambahnya penduduk ini mengakibatkan eh, tempat kita menanam dan bercocok tanam akan semakin berkurang. Sedangkan pangan pada di tahun berikutnya nanti akan kebutuhan pangan di tahun berikutnya nanti akan semakin meningkat. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana kita meningkatkan kembali hobi bercocok tanam mulai dari sekarang, walaupun dari sederhana, meskipun dari lahan yang sempit ataupun dari lahan yang seadanya. Seperti itu. Nah, kemudian juga kesadaran tentang mengkonsumsi makanan sehat ini mulai meningkat juga, karena semakin ke sini banyak orang menyadari bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan sehat itu masuk dalam menu wajib dalam keseharian. Nah, dan juga kebutuhan makanan sayur sehat ini semakin meningkat. Oleh karena itu ini cocok sekali kalau kita mulai bercocok tanam dan memulai tani di halaman yang mungkin seadanya juga bisa. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa metode pertanian. Nah, di sini metode pertanian yang ada adalah metode konvensional atau non-organik. Ini yang pertama adalah metode ini hampir 70% dipakai oleh petani di Indonesia. Metode ini masih menggunakan pupuk konvensional atau juga pupuk kimia sintetis. Jadi masih sangat sederhana dan masih menggunakan tanah dan menggunakan pupuk kimia. Kemudian ada juga yang semi organik. Nah, di sini mulai mencoba mengurangi penggunaan pupuk kimia di media tanam mereka. Ada
ada juga di sini sistem organik. Nah, ini organik itu lebih kepada dia bercocok tanam dengan penggunaan pupuk kandang, pupuk organik secara full, mulai dari eh, media tanamnya juga pestisidanya menggunakan pestisida yang alami atau pestisida nabati seperti itu. Kemudian ini lah hidroponik. Ini nanti yang akan kita belajar bersama, kita pelajari bersama. Media hidroponik ini media utamanya adalah media air. Kemudian yang kelima ini ada aquaponik. Nah, ini aquaponik adalah kombinasi dari budidaya ikan dan juga budidaya sayur yang dipakai dalam satu blok tanaman. Nah, ini kira-kira mana yang paling cocok untuk dipakai di urban farming saat ini? Jadi tinggal Sepertinya pilih kalau aja Mas ya. Tinggal gimana, Pak? pilih aja kira-kira mana Ya, yang sesuai dengan kondisi masing-masing apa warga ya. Jadi yang enak yang mana, yang memungkinkan gitu ya. Banyak ya yang alternatifnya. yang memungkinkan yang mana antara lima ini. Bisa semua, sangat bisa untuk diterapkan di media urban farming. Tapi saat ini yang kita butuhkan adalah kondisi yang paling cocok dalam berurban farming. Salah satunya adalah mengembangkan lahan sempit ini tetap bisa produktif dengan cara hidroponik salah satunya. Seperti itu. Nah, kenapa hidroponik? Nih. Nah, ini yang saya bahas tadi, lahan. Hidroponik bisa menyesuaikan lahan yang ada. Lahan sekalipun sempit tetap bisa tandur. Jadi walaupun lahan yang Bapak Ibu atau semua warga di Indonesia ketika tidak punya lahan dan hanya ada secuil lahan di depan rumah atau di belakang rumah atau di atas juga masih tetap bisa tandur. Kita lihat contoh yang di gambar samping ini. Ini di balkon lantai 2. Ini kemarin Toyoponik pasang di daerah Pakuwon. Padahal ini lahannya cuma 2 kali 1 meter. Nah, di sini dapat digunakan buat bercocok tanam. Walaupun lahannya cuma 2 kali 1 meter. Dan ini pun bisa ditanam sampai 80 lubang. Kira-kira begitu. Kalau di dalam media tanah atau konvensional mungkin bisa 80 lubang, cuma membutuhkan lahan yang lebih luas lagi. Maaf, mau tanya Pak. Itu ukuran pipanya berapa dim Mas ya? Ini pipanya 2,5 dim. Tapi tergantung kebutuhan tanamannya juga. Yang paling umum 2,5 dim. Terus untuk pompa airnya? Pompa airnya menyesuaikan. Kalau kita butuhnya berapa lubang, terus ketinggian berapa, nanti menyesuaikan sama kebutuhan instalasi sama hidroponiknya. Kalau itu 86 lubang ya? Ini 80 lubang. 80 lubang itu kapasitas pompanya berapa Pak? Untuk 80 lubang. Ini saya pakai yang 35 watt. Jadi maksimal 1,8 meter. 1,8 meter. 1,8 meter. Ini sudah cukup untuk mengairi 80 tanaman di sini. Sudah cukup untuk mensirkulasi air yang ada di sistem hidroponik ini. Seperti itu. 2,5 dim Mas ya, Mas Aufan ya? Apa Pak? 2,5 dim ya, ininya ya? Iya, 2,5 dim. Kalau boleh tahu Pak ya, untuk pompanya sendiri itu tipe berapa Pak? Tipenya tergantung. Kan ada 106, ada 100, AA 107. Ya, kalau Bapaknya pakai yang mana? Biasanya semakin tinggi angkanya, semakin tinggi daya dorong ke atasnya juga semakin tinggi wattnya. Kalau ini pakai yang 103. 103 ya Pak ya? Iya, 103. Oke. Oke Pak. Ini dilanjut Mas Aufan. Oke, matur sembah nuwun. Kemudian, lah ini hidroponik termasuk sistem pertanian yang semi otomatis. Jadi kalau pertanian sebelum-sebelumnya masih manual dan juga masih yang dibilang konvensional, dengan hidroponik ini
bisa dimodernkan teknologinya. Yang kita sehari-hari harus menyiram tanaman dengan hidroponik ini cukup dalam sehari kita bisa mengecek volume air dan juga nutrisinya aja, seperti itu. Dan dalam perkembangannya nanti hidroponik itu masih sangat bisa untuk dibuat yang full otomatis di Indonesia, karena banyak sekali teknologi dan banyak sekali sumber daya manusia di Indonesia. Dari kampus desa nanti juga pasti juga mengerti tentang teknologi. Nah, ini sangat memungkinkan untuk dijadikan untuk pertanian full otomatis di bidang hidroponik. Seperti itu. Jadi nanti kita nggak usah repot-repot lagi setiap hari pergi ke kebun, pergi ke sawah untuk melihat dan memantau tanaman kita. Cukup dari layar monitor kita bisa memantau kinerja dari kebun kita. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang juga jadi minat banyak orang. Kenapa berhidroponik? Karena tanpa pergi ke pasar, bahan masakan dapur bisa cukup didapat dari halaman rumah sendiri. Nah ini, ketika banyak orang yang berlomba-lomba mencari bahan dapur di pasar, kita bisa cukup memanen dari halaman rumah kita sendiri. Apalagi di kondisi yang saat ini, yang ketika pemerintah menganjurkan banyak warganya tetap berada di rumah, agar tidak menimbulkan keramaian di pasar dan sebagainya. Ini hidroponik juga menjadi alasan kenapa hidroponik mulai banyak diminati oleh banyak kalangan di Indonesia. Gitu. Nah, ini juga iklim dataran rendah perkotaan bukan halangan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Nah, ini yang jadi positifnya di hidroponik. Ketika tanaman yang di dataran tinggi, yang harusnya di tempat sejuk atau seperti apa, kita bisa rekayasa di hidroponik. Seperti itu. Jadi seperti salah satu contohnya ada selada, kemudian sawi pagoda yang lebih banyak mayoritas ditanam di daerah dataran tinggi, kita bisa menanamnya cukup dari halaman rumah kita sendiri. Walaupun itu di daerah perkotaan atau di pedesaan yang di dataran rendah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mulai masuk di pengertian hidroponik. Ini pengertian hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui media air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Nah, ini nutrisinya kita bisa tepat sasaran karena langsung kepada media air. Kemudian kita bisa merekayasanya juga karena medianya hanya dengan media air. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang di sebelah kanan gambar. Ini netpot dan juga akarnya tidak ada sama sekali ya, bekas tanah ataupun bekas kam. Nah, di sini bersih, cuma akar terus netpot dan juga dalamnya ini rock wool. Jadi ini sama sekali tidak menggunakan tanah seperti itu. Nah, kemudian ini ada kekurangan dan kelebihan hidroponik. Kekurangannya dulu. Di kekurangan metode hidroponik ini memang ada beberapa kekurangan yang harus juga kita pertimbangkan dulu sebelum kita memulai hidroponik. Salah satunya adalah investasi awal yang cukup besar. Karena memang ini hidroponik dengan kita bertani dengan teknologi, otomatis kita harus merancang bangun awal sistemnya, juga membutuhkan dana untuk belanja material pembangunan hidroponik itu sendiri. Seperti itu. Kemudian agak rumit saat rancang bangun instalasi. Ini juga termasuk kekurangan. Karena memang sebelum kita memulai berhidroponik, kita harus memikirkan sistem apa yang mau kita pakai, kemudian teknologinya seperti apa, dan juga mekanisme aliran airnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan listrik yang bertambah. Nah, ini otomatis kalau kita mau memulai hidroponik, risiko yang kita ambil adalah pengguna listrik akan semakin naik atau bertambah. Jadi hidroponik ini
membutuhkan pompa untuk mengalirkan air dan sirkulasi airnya juga, dan juga pompa memakan daya listrik sebagai penggerak pompanya tersebut. Jadi otomatis nanti listrik tetap harus ada kalau bisa. Ini yang keempat ini harga jual sayuran tinggi. Nah ini bingung juga masuk kekurangan apa kelebihan. Kalau kekurangan kan memang sayuran hidroponik tinggi. Jadi kalau kita mau beli atau konsumsi sayuran hidroponik, kita memang harus bersedia untuk mengeluarkan uang lebih daripada untuk membeli sayuran hidroponik daripada sayuran yang seperti biasa. Jadi harganya agak beda seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kelebihan metode hidroponik. Nah, ini kelebihannya. Ada berbagai kelebihan. Yang pertama, tidak ada risiko serangan hama dan penyakit yang berasal dari tanah. Nah, di sini hidroponik sepenuhnya menggunakan media air tanpa menggunakan tanah. Jadi kita bisa lebih bebas dari gulma atau rumput-rumputan yang kadang mengganggu tanaman yang ada di sekitar tanaman hidroponik. Kemudian dapat diterapkan di tanah yang tidak subur. Nah, ini selain hidroponik cuma bisa di kota, hidroponik juga tetap bisa di desa. Karena ini emang fungsi pokoknya adalah mengantisipasi tanah-tanah yang tidak subur. Kita bisa pakai hidroponik di dataran yang tandus sekalipun, tetap masih kita bisa berhidroponik dan bercocok tanam. Kemudian tidak ada pekerjaan pengolahan tanah dan pemberantasan gulma. Dan di sini kan kalau di tanah biasanya lebih banyak rumput-rumput liar itu tadi. Jadi pengerjaan pengolahan tanah seperti ngecek dan sebagainya, macul, nah itu nanti bisa dikurangi. Tanpa macul sudah bisa tandur. Seperti itu. Ini sehat nanti jadinya, Mas. Nggak keluar keringat nanti akhirnya. Iya, tinggal ngelubangnya aja, Pak. Terus tandur. Iya. Terus kemudian mohon untuk ini mikrofonnya yang tidak mohon mikrofonnya saya kira ada yang tanya tadi. Diofkan nggih. Oh, ya, siap. Kemudian oke, siap. Kemudian jarak antar tanam bisa lebih dekat. Ya, itu kayak kampung. Kita menanam di media sawah atau tegal, mungkin tempatnya harus luas dan tanamnya juga harus diberi jarak yang sesuai dengan tanah yang ada. Tapi karena kita pakai hidroponik, kita bisa rekayasa dari jarak lubang, dan juga hidroponik ini bisa pakai sistem vertikultur. Jadi meskipun naik ke atas, tetap masih bisa ditanam. Seperti itu. Jadi jumlah tanaman yang bisa kita tanam di media hidroponik bisa lebih banyak. Dan juga ini mudah dalam mengatur keasaman dan dosis pemberian nutrisi. Nah ini hidroponik sangat mudah untuk direkayasa dari segi keasaman, pH-nya, dan juga dosis pemberian nutrisinya juga. Nanti tergantung kebutuhan jenis tanamannya sendiri. Karena hidroponik ini medianya langsung air, jadi lebih mudah untuk diatur keasaman dan dosis pemberian nutrisinya. Jadi lebih tepat sasaran, caranya seperti itu. Kemudian di sini mudah dalam pemeliharaan dan pemanenan. Nah, kalau pemeliharaan hidroponik ini sistemnya seperti tadi, semi otomatis. Jadi kita tinggal mengecek nutrisi dan mengecek volume air, dan plus mengecek hama yang ada. Jadi tanpa perlu pengerjaan pengolahan tanah yang ada di sistem konvensional seperti itu. Pemanenan juga simpel. Pemanenan kita tinggal cabut dari lubang media tanamnya, tidak perlu membersihkan akarnya dari tanah dan sebagainya. Kita langsung bungkus packing pun itu tidak masalah. Karena di sini hidroponik tanpa pestisida, dan juga kalau memakai pestisida sekalipun pakai pestisida yang nabati seperti itu.
Jadi aman Mas ya. Jadi Nggak lebih usah higienis, nyuci ya, Pak. jadi tinggal ngemas saja kalau panen. Tinggal Tanahnya langsung kan nggak bungkus ada. aja, Pak. Iya, seperti itu. Kemudian ini yang juga termasuk kelebihan metode hidroponik adalah produksi dan mutu hasil panen relatif tinggi. Nah, seperti itu tadi, hidroponik lebih relatif harganya tinggi karena apa? Memang produksi dan kualitas tanamannya sendiri juga lebih tinggi dari yang konvensional seperti itu. Jadi kalau produksi hidroponik pastikan kadang ada beberapa yang memakai greenhouse sebagai tutupan dan juga ada yang langsung. Dan langsung sekalipun itu tidak memakai pestisida seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi lebih higienis dan lebih bersih. Kemudian rasanya pun agak berbeda kalau di hidroponik dengan yang sistem biasa seperti itu. Oke, lanjut di sini lah. Kemudian ini yang perlu dipikirkan sebelum memulai hidroponik. Ada faktor penting dalam berhidroponik. Yang pertama adalah sinar matahari. Jadi ini sinar matahari adalah komponen yang paling penting untuk bercocok tanam. Tidak cuma hidroponik aja sih, semua tanaman hampir semua itu pasti butuh yang namanya sinar matahari. Nah, sinar matahari ini untuk hidroponik biasanya dibutuhkan antara minimal 6 jam cukup untuk hidroponik. Nah, apa-apa kalau matahari aja kan, alhamdulillah di Indonesia matahari gratis. Nggak usah beli Mas ya. Nggak usah beli. Kecuali kalau beli baju Mas, ke Matahari baru bayar. Nah, itu kalau mau shopping di matahari dulu. Nah, itu baru bayar. Kemudian kualitas air dan suhu air ini juga perlu diperhatikan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, atau rekan-rekan yang mau berhidroponik. Ini harus melihat dulu kondisi airnya seperti apa. Terkait dengan kepekatan sebelum diisi nutrisi dan maksudnya air baku pada hidroponik dan juga suhu airnya juga. Kalau kualitas air biasanya di daerah dataran tinggi lebih baik, tapi di daerah dataran rendah juga memungkinkan untuk bisa lebih baik. Ini toleransinya untuk kualitas air biasanya kalau saya pakai itu 0 sampai 250 ppm seperti itu. Itu udah bisa buat hidroponik. Tapi kalau kualitas air ini masih bisa diakali kok. Di teknologi sekarang kan udah banyak filter dan penyaringan air untuk mendapatkan kualitas air yang lebih bersih. Jadi masih bisa. Kemudian suhu air. Nah, ini suhu air itu kalau kepanasan tidak bagus buat tanaman, kalau kedinginan juga tidak terlalu bagus buat tanaman. Juga suhu air perlu diperhatikan. Kalau hidroponik itu toleransinya antara 24 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu nanti masih tergantung jenis tanamannya juga. Seperti itu. Terus kemudian teknik semai yang benar. Nah, ini kadang yang menjadi kendala ketika berhidroponik, ketika hasilnya kurang maksimal, tumbuhnya lambat dan sebagainya, kutilang dan sebagainya, itu tergantung dari teknik semai yang awal berhidroponik itu. Jadi ketika kalau masih bayi sudah dirawat dengan sepenuh hati, pasti yang besar ketika besar bisa lebih berkualitas daripada yang pada saat kecil tidak dirawat dengan benar. Nah, kemudian di sini nutrisi ya. Nutrisi ini biasa pakai AB mix karena setiap sayuran juga perlu yang namanya vitamin. Jadi pemenuhan nutrisi ini bisa dipakai untuk berhidroponik. Jadi takaran nutrisi saat berhidroponik itu harus benar dan tidak sampai overdosis ataupun kekurangan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pemilihan. Jadi sebelum kita mulai hidroponik, kita pikirkan dulu kebutuhan kita untuk apa,
kita mau jual atau buat konsumsi sendiri atau buat skala atau bagaimana, nanti kita bisa menyesuaikan sistem apa yang bisa kita pakai seperti itu. Nah, sistem hidroponik. Ini sistem hidroponik yang secara umum sederhananya ada 3 sistem yang umum sekali dipakai di media hidroponik. Ada yang namanya wick system, kemudian ada juga sistem NFT, dan juga ada juga sistem DFT. Masih banyak juga sistem yang lain, tapi yang paling umum yang ini, yang 3. Nanti ada juga sistem drip irigasi, kemudian sistem DWC atau yang rakit tabung, kemudian ada juga yang sistem aeroponik yang buat umbi-umbian itu juga ada. Cuma yang paling umum adalah yang ketiga ini. Jadi kita belajar dasar dulu di 3 sistem ini dulu. Nah, ini yang pertama adalah wick system. Gambarannya seperti ini. Wick system lebih simpel dan sederhana karena hanya mengandalkan sumbu dan air, juga wadahnya ini buat menumbuhkan tanaman seperti itu. Ini air tidak langsung menyentuh di rockwool, cuma mengandalkan sumbunya ini sebagai perantara untuk mendapatkan suplai air ke atas. Dan sistem wick ini termasuk sistem yang pasif atau diam. Jadi dia tidak ada sirkulasi oksigen dan juga pengadukan nutrisi di dalamnya. Nah, kekurangan sistem wick dari segi ini adalah dia kurang maksimal atau lebih lambat dalam pertumbuhan, seperti itu. Dan juga kekurangannya adalah kita harus melakukan pengadukan manual apabila di dalam ini nutrisinya terjadi pengendapan, seperti itu. Nah, ini contoh gambaran sistem wick di kebun Mapalaumaha, seperti ini. Ini ada di baskom, terus ditutupi sama fiber, terus ini ada yang dari styrofoam. Dua-duanya sama memakai sistem wick. Ini tanaman pakcoy, ini selada, ditaruh ditanam di sistem wick. Ngaduknya biasanya berapa ini Mas? Berapa minggu sekali atau berapa hari sekali untuk ngaduk biasanya yang selama ini berjalan? Nah, kalau sistem wick ini semakin banyak pengadukan itu semakin lebih bagus hasilnya. Jadi sehari lebih baik 3 atau lebih, tidak apa-apa diaduk. Soalnya ini tidak pakai pompa, jadi rawan sekali untuk terjadi pengendapan di bawahnya itu, Pak. Nah, ini tadi prinsip kerjanya seperti itu. Ini tadi kelebihannya, sederhana, mudah, dan murah. Nah, ini sistem ini biasa dijadikan sebagai percobaan ketika teman-teman atau rekan-rekan mulai berhidroponik. Yang takut gagal atau takut langsung merogoh kocek tinggi untuk membangun hidroponik, bisa memakai dengan alternatif yang sistem wick ini. Jadi lebih sederhana. Kita cuma butuh bahan wadah, kita bisa pakai bahan wadah apa saja yang ada di sekitar kita, kemudian tinggal tutupan buat penyangga netpotnya itu, dan kita mencari sumbunya bisa dari flanel. Nah ini cocok untuk skala belajar dan hobi. Namun juga kelemahannya tadi, pertumbuhannya lambat. Nah, ini kalau kita lihat pakcoynya agak sedikit kurang besar. Jadi karena memang sistem ini kelemahannya di situ tadi, perkembangannya kurang maksimal. Jadi ukuran sama hasil panen yang didapat juga kurang dari standar seperti itu. Karena nggak ada sirkulasinya tadi itu Mas ya? Ya. Nutrisinya kan kurang sirkulasi, kurang oksigen juga. Tapi kadang
di sini masih bisa diakali. Kalau sirkulasi udaranya bisa pakai aeroponik. Seperti ini yang diakali sama teman saya yang namanya Ahmad Yani, ditambahi aeroponik. Maksud saya pengaduk buat oksigen. Ini buat gelembung udara masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi di sistem selanjutnya ada yang sistem NFT. Sistem NFT ini adalah budidaya tanaman dengan perakaran tanam tumbuhan pada lapisan air dan nutrisi yang tipis. Jadi sirkulasi NFT ini mengalir terus dari pagi sampai ketemu pagi lagi mengalir, namun pada lapisan air yang tipis saja pada media tanamnya itu. Sistem ini sangat cocok buat sistem skala komersial dan industri, karena memang hasilnya yang NFT ini bisa dibilang cukup bagus, lebih bagus dari sistem yang lain, seperti itu. Karena suplai air, nutrisi, dan oksigennya lebih tercukupi. Nah, ini gambaran contohnya yang NFT. Nah, yang di tengah ini kan kelihatan kalau yang di dalamnya itu airnya mengalir tipis, tapi tetap tersirkulasi. Jadi ini yang lebih cocok buat komersil karena apa? Dia mengalir terus dan airnya lebih stabil, tidak cepat panas di daerah media tanamnya ini. Namun resikonya adalah ketika kalau ada listrik mati dan sebagainya, ini yang paling rawan gagal panen. Karena kalau ketika listriknya mati, ini otomatis tidak ada aliran dan di dalamnya ini kosong. Jadi otomatis tanamannya kurang air dan nutrisi. Kalau lebih dari 6 jam mati lampu, tidak ada pertolongan, biasanya layu dan kemudian mati. Seperti itu. Nah, ini gambarannya di sistem NFT itu seperti ini. Ini pompanya, terus sirkulasi. Nah, ini ada kemiringannya. Kemiringannya ini antara 5 derajat atau lebih. Jadi tidak menggenang, terus mengalir dengan air yang tipis itu tadi, menyuplai tanaman yang ada di sini. Terus mengalir terus, tersirkulasi. Nah, ini yang cocok buat sistem komersil karena apa? Dia lebih bagus tumbuhnya. Tapi juga ada nanti kelebihan dan kekurangan dari sistem NFT ini. Nah, ini kurang lebih sistemnya NFT. Meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang tipis. Nah, cukup 3-4 mm aja. Di airnya tipis tersirkulasi terus seperti tadi. Kemudian ini kemiringan media tanam 5 derajat bahkan lebih. Seperti itu. Jarak antar tanaman, antar netpot ini bisa 15-20 kita tanam. Kalau semakin lebar pertumbuhan jenis tanaman tadi, otomatis kita jarak tanamnya itu. Nah, ini larutan nutrisi mengalir dengan debit 2 liter per pipa per menit. Jadi kecepatannya termasuk debit tinggi agar air yang di dalamnya itu tidak cepat panas karena sinar matahari. Dari ketika di atas kena sinar matahari, dia langsung dinetralkan turun kepada bak penampung biar lebih dingin. Seperti itu. Untuk jarak tanamnya ini Mas, tergantung jenis tanamannya Mas ya. Artinya kalau daunnya rindang, banyak daunnya berarti otomatis jaraknya juga semakin lebar jaraknya Mas. Ya, semakin lebar. Dari lebar daunnya juga ukuran tanamannya juga nanti bisa menyesuaikan yang jarak lubang ini. Semakin lebar tanamannya, semakin lebar pula jarak lubang ini yang harus dipersiapkan.
Kadang kalau masang di yang sistem NFT ini dipertimbangkan dulu. Karena NFT ini kan lebih kepada sistem yang buat komersil ya, buat dijual. Jadi ditanyakan dulu sama pasarnya, mau yang paling rame itu jual sayur apa. Nah, kalau sudah ketemu sayur target yang mau ditanam, baru menyesuaikan net pot jarak antar lubang ini. Seperti itu. Sebentar Mas mau tanya. Monggo. Sebelum waktunya habis Mas ya, kembali ke hidroponik ya. Itu untuk estimasi biaya total beda sama pembenihan sampai berapa Mas? Tergantung ukuran sama desainnya juga Mas. Nah, untuk yang 80 lubang tadi. Kalau untuk yang 80 lubang dan pipa 2,5 dim tadi. Ya. Kalau untuk 80 lubang biasanya satu paket semuanya itu antara kisaran 1,5 sampai 2 juta. Jadi lengkap semua sudah siap tanam. Tapi tergantung juga Masnya mau bikin sendiri, malah lebih sederhana dan bisa buat pengalaman buat Masnya juga. Tapi semua kalau tidak ada waktu lah, ini kadang dipercayakan pada yang jual paket hidroponik. Biasanya seperti itu. Terus untuk kendala, biasanya kan lubangnya itu lubang kecil-kecil. Untuk menyikapi kendala itu bagaimana Mas biasanya? Maksudnya lubang kecil-kecil? Di daunnya itu ada lubang kecil-kecil, berlubang daunnya. Oh, itu dari hama. Kalau di hidroponik itu pakai obat atau bagaimana, Mas? Kalau di hidroponik seminimal mungkin tidak pakai pestisida yang kimia. Jadi cukup pakai yang pestisida nabati aja. Jadi kemungkinan buat bolongnya itu kalau saya bilang lumrah dan wajar. Jadi gitu kita ya. tahu kalau di situ tidak pakai pestisida kimia seperti itu. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, nanti ada kok di bagian yang pencegahan hamanya. Saya tampilkan nanti. Mau tanya Pak? Monggo Pak Eko. Monggo. Ini saya mau tanya untuk masalah suhu air ya. Untuk masalah suhu air tadi itu kan 24 derajat sampai 32 derajat Celcius ya. Ya. Ya, itu seumpama kita kondisinya itu di balkon itu panas matahari itu sampai melebihi itu kan biasanya. Itu cara menyikapinya gimana? Kita kasih tutup kayak jaring-jaring itu atau gimana untuk mengurangi suhu yang melebihi yang ditentukan itu? Bisa. Nanti buat antisipasi agar suhunya tidak melebihi suhu standar, biasanya yang di atas pakai paranet atau plastik UV. Itu buat meredam sinar matahari yang masuk. Itu buat segi keseluruhan. Kalau untuk segi airnya, buat penutup bak penampung juga bisa kita akali. Nanti Bapak bisa buat pakai yang ditutupi asbes juga bisa, dan juga ditutupi sama yang peredam panas. Jadi pakai yang styrofoam juga cocok buat meredam panas sinar matahari. Seperti itu. Berarti kita nggak perlu itu ya untuk kita tempatnya gitu kita rubah atau gimana untuk mengurangi panas itu ya? Nggak perlu merubah sih Pak. Cuma kadang untuk mengantisipasi ya cukup menambahkan tutupan atas atau ayup-ayupan di atasnya hidroponik kita. Yang penting tetap sinar mataharinya bisa masuk, cukup untuk meredam aja. Kalau untuk pengaruhnya, kalau kelebihan panas tadi untuk tanamannya itu gimana ya Mas ya? Layu biasanya Pak. Layu ya. Terus gampang menguning juga. Apakah cepat busuk itu? Enggak. Pasti pengaruh juga karena layu itu tadi, kemudian busuk dan mati biasanya. Kalau untuk itu pemberian nutrisinya kita pakai apa itu Mas ya? Untuk pakai pupuk yang mudah cair di apa itu di medianya itu atau gimana?
Dari pupuk hidroponik itu ada pupuk khusus, dia namanya AB Mix. Dan di situ ada unsur A dan B, itu buat nutrisi khusus hidroponik. Sudah tinggal melarutkan aja, nanti dicampurkan di bak penampung punya Bapak, seperti itu. Untuk takarannya? Ada takarannya juga, nanti sesuai dengan jenis tumbuhan yang mau ditanam. Jadi ada standar ppm ini berapa, kemudian tumbuhan ini berapa, macam-macam tergantung sayuran yang mau Bapak tanam, seperti itu. Dan tergantung luas medianya ya Pak ya? Kalau ukuran ppm nanti pasti menyesuaikan. Semakin banyak volume air, pasti kan semakin banyak nutrisi. Tapi untuk mengukur patokan ukuran nutrisinya, pasti sesuai dengan ukuran yang ppm tadi, Pak. Ya udah, terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Monggo dilanjut Mas Alvan. Oke, ini Pak Khairul. Nah, ini lanjut di sistem DFT. Sistem DFT ini adalah metode hidroponik yang hampir sama kayak yang NFT, cuma dia itu ada tampungan air, tapi tetap tersirkulasi. Jadi media hidroponik ini terus mensirkulasi air, tapi tetap ada simpanan air sepertiga dari media tanam yang kita pakai. Jadi meskipun kalau listrik mati dan sebagainya, kita masih bisa antisipasi karena netpot dan juga tanamannya kita masih terdapat suplai air yang mengalir ke tumbuhan. Jadi nggak khawatir kalau pakai yang DFT ini. Nah, tingginya bervariasi antara 2 hingga 5 cm. Yang paling umum adalah sepertiga dari media tanam kita. Biasanya seperti itu. Tergantung juga dari ukuran dan bahan media yang digunakan. Nah, nanti kalau kita mau pakai talang atau pakai guli atau pipa, pasti terdapat pengaruh untuk ketinggian airnya. Yaitu nanti bisa disiasati dengan menyesuaikan tinggi netpot yang mau kita pakai. Banyak sekali tersedia di pasaran kalau yang netpot sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, ini contohnya yang hidroponik sistem DFT. Seperti ini. Jadi mayoritas yang DFT ini lebih banyak pakai pipa karena mudah buat menampung. Dipakai pipa full, kemudian di belakangnya sini itu ada sambungan khusus buat menjadi ukuran level atas permukaan air itu. Jadi tidak semuanya habis kalau pompanya mati, tetap langsung turun. Seperti ini. Ini yang DFT yang paling sering dipakai di rumahan. Karena memang DFT ini lebih hemat listrik karena bisa dimatikan pompanya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Dan juga kita nggak perlu khawatir kalau kita mau ninggal mungkin seumpama sehari, 2 hari, atau 3 hari itu masih nggak masalah. Tumbuhan tetap ada supply. Dan yang DFT ini sistemnya lebih ke otomatis ya. Karena DFT ini pakai sistem timer. Kita mau setting waktu berapa jam sehari, kemudian bisa kita tinggal. Udah bisa mengalirkan sendiri pompanya. Nah, ini sistem DFT. Dari pipa. Berarti settingannya itu di mesinnya Mas ya? Di mesin pompanya. Gimana Pak? Untuk nyetingnya itu setting tadi waktunya ya, biar mereka bisa ngalir itu di settingan mesinnya itu atau ada alat sendiri Mas? Ya, nanti di sumber listriknya kita tambahi timer. Oh. Timer khusus waktu buat sistemnya ini nanti. Seperti itu. Sebenarnya sederhana kok Pak. Yang jadi berapa menit gitu ya nyala kembali gitu ya? Kalau yang DFT ini setengah hari Pak. Jadi yang paling josnya itu dari pagi sampai sore sekitar jam 5-an baru dimatikan pompanya. Seperti itu. Jadi pagi pas mulai trik-triknya siang, nah ini biar
airnya tetap tersirkulasi dan suhunya bisa lebih stabil, pompanya lebih baik dihidupkan. Dan juga agar nutrisinya ini tetap bisa terbagi dengan tanaman yang lain. Tuh. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, ya, sistem DFT ini lah menampung, ini menampung sekitar 5-8 sentian di sini, sepertiganya dari ini kurang lebih. Nah, ini net potnya kalau bisa menyentuh air, ini bisa lebih bagus. Langsung menyentuh air tipis saja. Tanpa sumbu bisa, ditambah sumbu juga bisa kalau yang sistem DFT ini. Dan lah ini sistem DFT juga agak rumit karena harus menyesuaikan level tempat. Jadi dari ujung sini sampai ke sini harus level permukaan, rata-rata permukaan airnya. Agar dari yang pertama sampai yang terakhir ini sama-sama rata mendapatkan suplai air yang sama. Seperti itu. Nah, ini yang tadi, yang di timernya itu, Pak. Nah, ini cukup ditancapkan aja di stop kontak, terus langsung dimasukkan di pompa ini buat waktu hidup pompa dan waktu matinya pompa. Terus ini lanjut. Ini sistem DFT juga punya kelemahan. Karena sistem DFT yang agak rumit, nah ini kemungkinan terjadi busuk akar jika rockwool terendam keseluruhan. Nah, ini net potnya kadang kalau yang sistemnya tidak level, itu tadi rockwoolnya bisa terendam penuh sampai atas bagian daun paling bawah. Nah, itu kemungkinan busuk akarnya semakin tinggi, jadi mudah layu. Kalau sistemnya pas rancang bangunnya kurang tepat, seperti itu. Nah, rumit dalam pembuatan itu tadi harus ukurannya harus pas, mulai dari level permukaan air juga komposisi air yang mau diberikan ke sistem DFT ini, gitu. Dan biayanya juga agak lebih mahal dari sistem WIG. Jadi kita perlu membelikan pompa, terus kemudian media tanamnya juga kita persiapkan, itu otomatis belanja materialnya lebih mahal, gitu. Dan kemudian beban media tanam lebih berat dibanding NFT. Karena ini DFT sistemnya adalah airnya tertampung, jadi otomatis berat tanaman yang berat air di instalasinya ini bertambah. Atau rangka penyangga media tanamnya ini untuk bisa lebih kuat untuk mengantisipasi beratnya tadi. Nah, ini kelebihannya yang sistem DFT. Terus kemudian lifetime pompa lebih panjang karena memang pompanya tidak perlu hidup sampai sehari penuh. Itu cukup on sampai setengah hari aja udah cukup ya. Jadi lifetime pompa bisa lebih panjang. Itu. Kemudian pasokan nutrisi tetap terjaga meskipun sedang ada pemadaman listrik. Nah, karena airnya menampung, otomatis nutrisi yang tercampur di dalam air masih bisa diserap sama tanaman yang ada di hidroponik itu tadi. Nah, kecil resiko gagal panen. Kalau seumpama kita tadi luput, terus kita nggak mantau berapa hari, dan ada kematian pompanya atau sebagainya, itu nanti tetap masih bisa menampung airnya. Jadi tetap masih bisa hidup dan tumbuh. Seperti itu. Cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman hidroponik. Nah, ini sayuran apa saja sangat bisa untuk ditanam di hidroponik. Kecuali tanaman yang sistem sifatnya lebih berat, seperti mau tanam tanaman melon atau sebagainya.
tomat dan juga sebagainya. Nanti ada sistemnya sendiri. Kalau untuk sayur-sayuran ini memang paling cocok kalau pakai DFT juga bisa. Dan juga paling cocok dipakai untuk hidroponik rumahan. Nah, karena itu tadi yang bisa tetap di rumah, kalau kita tetap mau beraktivitas keluar, kita nggak bisa pantau sepenuhnya untuk skala hobi aja. Nah, ini paling cocok karena aman dan ketika listrik mati tadi tidak sampai mati. Dan sistem DFT ini bisa menyesuaikan lahan yang mau dipakai di rumah jenengan nanti. Karena sistem DFT ini lebih kepada simple dan mudah untuk direkayasa bentuk desain rancang bangunnya. Seperti itu. Nah, ini masuk di penanganan hama tadi ya. Ini berbagai cara penanganan hama. Untuk lebih baiknya, kalau ketika awal semai kemudian awal pindah tanam, itu mulai genting-gentingnya. Jadi kita lebih fokus pada awalnya karena untuk pencegahan. Ini pencegahannya ada berbagai macam cara. Yang saya tahu ada ini yang paling umum digunakan untuk hidroponik. Kita bisa pakai tanaman refugia atau jenis bunga-bungaan yang warnanya mencolok. Seperti contohnya itu adalah tanaman bunga matahari, kemudian kembang kertas dinia juga bisa. Kembang kertas dinia itu seperti ini gambarnya, kurang lebih. Nah ini kenapa kok kita pakai tanaman refugia? Buat mencegah agar hama yang hendak mau ke tanaman hidroponik kita lebih cenderung mau mampir ke ini dulu, jadi tidak sampai ke hidroponik kita. Jadi dibuat perlindungan. Dan ini tanaman refugia lebih baiknya itu ditanam pada saat kita sebelum menanam hidroponik itu tadi. Karena apa? Kalau kita telat, tanam refugia baru ditanam, tapi hidroponiknya udah besar, otomatis hamanya udah nyerang ke hidroponiknya dulu. Seperti itu. Ada juga tangkap manual. Nah, ini untuk tangkap manual untuk skala hama yang masih bisa kita lihat, seperti walang, terus kemudian ular-ular, itu nanti bisa kita tangkap seperti langsung tangkap tanam, ditangkap tangan atau diusir aja cukup. Seperti itu. Artinya langsung dihilangkan dari daunnya gitu Mas, atau dari batangnya? Jadi langsung diusir dari daunnya. Itu yang untuk hama yang besar seperti ular-ular dan sebagainya. Tapi untuk yang hama yang kecil seperti kutu daun atau yang seperti leaf miner itu nanti ada pencegahannya sendiri. Nah, di sini ada juga yang menggunakan perangkap. Ini juga sebagai pencegahan. Seperti biasanya serangga sukanya yang warna terang-terang, apalagi kuning. Nah, ini biar enggak langsung nempel di tempat tanaman hidroponik kita, baiknya kita pakai antisipasi yang seperti ini. Biar tanamannya ini bisa nempel, maksudnya serangganya ini bisa nempel dan terperangkap di perangkap kuning-kuning ini. Kemudian bisa juga mencegahnya dengan pestisida alami. Nah, ini pestisida alami berbagai macam bahan dapur bisa digunakan. Ini buat pencegahan. Jadi contohnya seperti bawang putih, terus kemudian serai, kemudian tembakau, daun tembakau, dan sebagainya bisa digunakan. Kalau yang sering dipakai itu yang bawang putih. Itu umum. Jadi bawang putih di blender dengan lidah buaya, terus kemudian didiamkan dulu, baru beberapa hari kemudian disemprotkan di tanaman itu. Itu juga nanti ada step-stepnya juga biar tanamannya tidak kaget atau
ada efeknya nanti kalau pakai yang bawang putih. Tapi yang paling umum yang pakai kapasitas penyemprotannya masih sesuai dengan takaran seperti itu. Dan juga bisa kalau pencegahan hama ini pakai yang dibuat greenhouse. Nah, ini greenhouse selain fungsi utamanya untuk melindungi paparan sinar matahari, greenhouse ini juga buat rumahan agar yang sistem hidroponik di dalam tempatnya ini bisa lebih terhindar dari hama. Karena samping-sampingnya bisa nanti pakai insect net, itu buat meredam hamanya biar seperti kupu-kupu, lalat, dan sebagainya, tidak sampai masuk ke dalam greenhouse itu tadi. Nah, ini komponen-komponen yang utama yang ada untuk instalasi hidroponik dan yang paling umum seperti ini. Ada baskom, talang, pipa ataupun guli bisa dibuat media tanam hidroponik. Kemudian kaki-kaki atau instalasi ini pasti buat penyangganya, dan juga pompa air untuk beberapa sistem. Nah, listrik juga, dan juga bak penampung buat nyimpan, buat nandon airnya itu. Seperti itu. Mungkin kalau sambil jalan ini mau diskusi atau bertanya, monggo, enggak apa-apa. Oke. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan jadi sambil apa? Karena kita ngobrol santai, jadi nanti pas Mas Aufan lagi menjelaskan, lagi ngobrol, kemudian mau nanya, monggo. Jadi nggak usah nunggu akhir, karena nanti kalau nunggu akhir takutnya lupa atau bahkan nanti sinyalnya hilang, jadi nggak jadinya nanya. Gitu, oke? Monggo, oke. Monggo Mas Aufan dilanjut awal dulu. Mohon izin bertanya. Oke, monggo. Pak Kaizu. Oke, Bu Nurul, monggo. Oke. Ini terkait penggunaan air, Mas. Apakah ada perbedaan dalam penggunaan air sumur, kemudian air dari mana itu PDAM? Oke, gitu saja. Oh ya, siap. Kalau baiknya buat hidroponik itu adalah air sumur. Air sumur yang masih masuk toleransi ukuran kepekatan tadi 0 sampai 250. Kenapa kok kita nggak menyarankan atau kurang menyarankan pakai PDAM? Karena kalau PDAM biasanya ada kaporitnya. Nah, ini kaporit juga kadang berpengaruh buat nutrisinya itu. Seperti itu, Bu. Misalkan ini kondisi perumahan yang nggak ada setan atau lahan untuk bikin sumur atau sumur bor dan lain sebagainya, yang ada itu hanya PDAM. Apakah hasilnya, maksud saya tetap bisa digunakan, tetapi hasilnya tidak semaksimal kalau pakai air sumur? Ya, bisa. Bisa, Bu. Karena memang PDAM nanti kan pasti ada yang namanya, kalau Ibu mau menyediakan ada yang namanya RO atau penyaring air, dan juga kalau mau biar airnya ini lebih bersih atau tumbuhannya lebih bisa maksimal, nanti kita main di takaran nutrisinya. Nutrisinya kita tambahkan di atas yang ada pada tabel ppm. Seperti itu. Tapi tetap masih bisa tumbuh kalau yang PDAM. Oke, terima kasih Mas Aufan. Oke, siap, sami-sami, Bu. Biasanya kalau 80 lubang, itu tadi berapa ini Mas? Berbutuh berapa air, berapa liter? Kalau yang itu, settingan tadi, cukup 80 literan air. Jadi yang 60 liter di bawah, kemudian yang di atas itu yang di medianya itu sekitar 20 literan. Lumayan kalau 80 liter kan berarti 4 galon ya. Nah, tapi kan itu masih tersirkulasi terus. Jadi otomatis kalau tanamannya masih kecil biasanya enggak terlalu sering pakai nambahi air. Jadi airnya enggak terbuang sia-sia gitu, Pak. Tetap masih dalam media sistem itu tadi. Kalau air isi ulang, Mas, lebih bagus mana daripada sumur-sumur biasa? Tadi kalau dari Bu Nur tadi kan
Kadang kalau perumahan kan nyari sumur sudah tidak ada, jadi sudah dibeton semua, kan susah. Nah, kira-kira dari kalau PDAM dibandingkan PDAM dengan apa namanya dengan air isi ulang, silakan jauh lebih murah biasanya. Ada orang jualan yang satu tor itu kan 3.000-an. Gimana Mas? Lebih bagus mana kira-kira PDAM sama itu? Ya, kadang juga saya pakai yang air isi ulang itu. Kalau air sumur saya kan emang tinggi BPM-nya, jadi saya pakai yang air isi ulang itu tadi. BPM air isi ulang kadang bagus kok, Pak. Antara 90 sampai 140 BPM. Jadi masih cocok buat hidroponik. Berarti mending yang isi ulang itu ya, yang orang isi ulang kan. Isi ulang jauh lebih bagus ya. 3.000 per galon biasanya. 3.000-an. Nah. Berarti kan anggap kalau misalnya yang settingan minim tadi kan 80 liter. Nah, berarti kan 80 liter kan 4 galon. 4 galon kali 3.000, 12.000 lah untuk airnya kan gitu. Artinya kan tidak terlalu besar untuk investasi di awalnya. Ya. Susah nyari ngebor sumur, biaya nanti 100 juta untuk ngebor sumurnya. Monggo Mas Ahmad, lanjut. Oke, siap. Nah, ini masuk di peralatan berhidroponik. Nah, ini kurang lebih peralatan untuk persiapan kalau mau berhidroponik. Ada yang namanya TDS meter, pH meter. Nah, ini untuk mengukur kualitas air tadi. Jadi yang kita bahas tadi mengenai ukuran ppm, nah ini alat ukur yang buat mengukur air tadi, yang namanya TDS meter. Ini biar tahu kepekatan air yang ada di dalam sistem hidroponik kita. Kemudian ini ada juga yang namanya pH meter. Ini bisa buat mengukur keasaman yang ada di sistem hidroponik kita. Nampan ini untuk persemaian yang sederhana. Kemudian ada juga gelas ukur buat nakar air yang mau kita isi maksudnya, dan juga nakar nutrisi. Kemudian ada juga benih tanaman. Netpot ini buat yang tadi buat tumpangannya, buat wadah rock wool yang mau ditanam. Ini rock wool, kemudian rock wool cutting. pH up-down ini buat mengatur keasamannya. Kalau seumpama kita kebutuhan keasaman tumbuhan segini, nanti bisa kita tambah dengan cairan pH up atau pH down. Itu. Kemudian ada selang HDPE. Nah, selang HDPE ini biasanya buat yang sistem paralel. Jadi dibagi setiap satu jalur terdapat satu sumber aliran air. Ini yang paling umum pakai yang selang HDPE. Karena dia lebih kuat, lebih kaku, dan juga lebih tahan. Dan keunggulannya juga selang HDPE ini kadang warnanya hitam, jadi tidak transparan. Lumut ini yang di dalam tidak bisa hidup. Kadang kalau selang yang transparan kadang di dalamnya banyak lumutnya. Ini pakai yang selang HDPE. Seperti itu. Ini tips-tips untuk melarutkan nutrisi. Seperti ini. Simple sebenarnya. Kita bisa menyiapkan wadah, botol kapasitas 1 liter air. Itu tergantung kebutuhan sistem hidroponik, ukurannya sebesar apa. Kalau 1 liter ini cukup untuk biasanya 80 lubang per 1 kali panen. Ini. Terus kemudian isi wadah dengan 1 liter air, masukkan 1 bungkus nutrisi A ke dalam wadah, dan kocok hingga rata. Ini dikocok dulu biar rata. Dilakukan sama dengan yang nutrisi B. Kemudian dikasih label buat pembeda. Nanti agar biar tahu mana yang nutrisi A kemudian nutrisi B. Kandungannya apa Mas? Nutrisi A sama nutrisi B, atau filosofinya apa kok dikasih A atau B, atau kayak golongan darah aja gimana? Gimana? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ini. Kalau masing-masing nutrisi ini ada kandungannya terkait dengan kebutuhan tanamannya juga.
dari segi pengisian kaliumnya, kemudian fosfornya, untuk kandungan di dalam nutrisi A masing-masing unsur, saya masih belum paham. Cuma kedua nutrisi A dan nutrisi B ini tidak boleh dicampur secara langsung. Nanti berpengaruh. Jadi tidak bisa dicampur secara langsung, harus satu-satu dibagi ke dalam wadah. Seperti itu, Pak. Berarti nutrisinya itu hanya dua ini ya, sementara ini ya yang dibutuhkan ya, ada nutrisi A sama nutrisi B ya. Ini udah satu paket, jadi nutrisi A udah berbagai kandungan unsur. Ada juga banyak yang menyediakan model nutrisi mulai dari, maksudnya menjual unsur-unsurnya kemudian diracik sendiri juga banyak. Tapi saya masih pakai nutrisi yang sudah siap pakai. Seperti itu. Nah, ini pencampuran nutrisi. Ini pencampuran nutrisi ke media tanam kita. Jadi nutrisi yang sudah kita siapkan di botol A dan botol B tadi dicampurkan ke dalam bak penampung utama hidroponik secara bergantian. Ini teknik pencampuran nutrisinya aja. Sebenarnya sangat sederhana. Nah, pencampurannya adalah 1:1. Nanti takaran nutrisinya sesuai dengan ukuran tabel ppm dan kemudian diukur dengan di decimeter. Ini juga ada teknik penyemaian. Semai benih tanaman hidroponik paling umum menggunakan rock wool. Nah, ini kalau di hidroponik itu banyak sekali media sebenarnya yang bisa digunakan. Mulai dari rock wool, kemudian kokopit juga bisa, hidroton, kemudian ada juga pasir biasa, sekam juga bisa, tapi nanti tergantung kebutuhan mau tanam jenis tanaman apa. Kalau untuk sayur-sayuran yang paling umum dan yang paling mudah itu yang paling sering dipakai adalah rock wool. Rock wool ini dari bahan batuan, berbagai batuan yang dipanaskan sampai jadi lava, kemudian setelah dingin menjadi serat-serat dan dibentuk menjadi rock wool ini. Jadi masih sangat memungkinkan dan sangat mudah untuk buat semai, kemudian buat hidroponik. Ini yang paling disarankan, rock wool. Nah, rock wool ini dipotong sesuai dengan ukuran, kemudian ditata pada nampang, bikin lubang untuk memasukkan benih. Ini tergantung memasukkan benih sayuran apa. Kalau untuk sayuran jenis pakcoy, sawi-sawian cukup satu lubang satu benih udah cukup. Tapi untuk kangkung, bayam dan sebagainya itu lebih dari 5 enggak apa-apa. Basahi rock wool sebelum penyemaian. Tetap rock wool harus dalam kondisi basah. Ini satu lubang masing-masing satu biji. Nah, ini yang kadang orang masih bingung. Kenapa kok semaian harus ditaruh di tempat yang tertutup cahaya selama kurang lebih 1 atau 2 malam. Ini untuk merangsang perkecambahan dari bijinya tadi. Agar lebih cepat, biasanya ditaruh di daerah yang kurang Mas Alvan? Mungkin sinyalnya. area yang langsung kena sinar matahari sempurna kalau awal. Itu minimal sinar mataharinya adalah 8 jam per hari. Jaga rock wool untuk tetap basah. Nah, ini rock wool-nya jangan sampai kekeringan. Ini otomatis kalau tanamannya kering otomatis
maksudnya kalau rock woolnya kering otomatis tanamannya tidak dapat air, kehausan, dan biasanya mati kalau udah mulai kering ataupun menguning dulu lalu mati. Rock wool kondisi rock wool yang paling cocok untuk persemaian adalah lembab, jadi tidak terlalu sampai basah atau mengenang tinggi airnya, cukup lembab dan basah saja rock woolnya. Itu dijaga sampai nanti mau pindah tanam. Seperti itu. Nah, ini perawatannya simple sebenarnya. Cuma ngecek volume air setiap hari, ngecek nutrisi, terus ngecek hamanya tadi, baru melakukan pencegahan. Simpel kalau perawatan hidroponik. Nah, ini pilihan yang cocok untuk pemula hidroponik. Kalau yang mau masih baru-baru coba, kita yang paling umum itu pakai kangkung. Kangkung ini sangat mudah buat ditanam. Jadi paling mudah beradaptasi di lokasi mana aja, suhu air berapa derajat bisa, dan kangkung ini mudah untuk cepat untuk dipanen seperti itu. Ini kangkung modelnya seperti ini. Nah, ini satu lubang bisa lebih dari satu biji, satu benih. Kemudian bayam, nah bayam ini juga lebih dari satu benih bisa. Nah, pakcoy juga mudah. Ini pakcoy jenis sawi-sawian yang kalau dipanen itu sekitar 35 hari sampai 45 hari. Ini pakcoy-pakcoyan. Lebih mudah juga beradaptasi di lingkungan. Jadi mau ditanam di daerah pegunungan atau di dataran rendah tetap masih bisa. Kemudian sawi-sawian ada banyak sawi, mau sawi samhong, sawi pagoda, sawi dakota dan sebagainya, itu lebih cocok buat tanam hidroponik. Dan lanjut. Itu yang gampang Mas ya, artinya tanaman-tanaman yang bagi pemula lah, dan gak matian gitu ya. Nah, biasanya buat belajar dan juga yang baru memulai, biar enggak kaget. Gitu. Tapi setelah kalau udah nyoba yang tanaman di atas, mau nyoba tanaman yang lain, itu mudah sekali kok. Hanya beberapa perawatannya aja lebih ditingkatkan dan juga tabel ppm-nya yang berbeda. Nah, ini kenapa kok sayuran hidroponik banyak diminati. Itu tadi dia bersih dan higienis, kemudian bebas pestisida. Juga sayur hidroponik ini lebih segar, dia lebih awet dan juga kandungan airnya lebih banyak. Seperti itu. Teksturnya sayur hidroponik berbeda. Sayur hidroponik ini biasanya lebih kriuk. Nah, ini juga kadang kita bingung kalau mau panen, karena saking kriuknya, pas mau panen itu mudah patah daunnya. Tapi kalau pas udah masuk di dapur, masuk di atas piring, wah ini rasanya yang beda lagi, bikin tambah agil. gurih. Ya. Krenyesnya Ya. kan enak ini kalau udah di dapur. Kalau udah di dapur udah enak, Pak. Nah, ini penyimpanan sayur pasca panen lebih awet. Karena dia yang airnya tadi lebih banyak kandungannya, dan yang ketika panen hidroponik sendiri, rock wool-nya itu masih menempel pada akar. Jadi suplai air masih tetap bisa terjaga, walaupun tidak sampai lama. Kalau hidroponik sendiri, paling lama sampai seminggu lebih, itu kalau ditaruh di tempat yang sejuk. Kemudian packing sayur hidroponik biasanya lebih unik. Nah, ini kalau sayur-sayur yang dijual kadang dijual kiloan, terus dijual pakai ronjot dan sebagainya. Ini kalau hidroponik lebih hati-hati kadang. Bungkusnya berbeda, lebih unik. Nah, ini contoh model bungkusnya dari sayur hidroponik. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi langsung
setiap mau ditakar seperapatan atau berkiloan juga bisa. Terus dibungkus seperti ini kurang lebih, bungkus plastik. Nah ini contoh hasil tandur yang dijual dari customernya Tuyoponic. Setelah bikin hidroponik, kemudian dia langsung mulai menjual hasil tanamnya. Padahal cuma dari halaman rumah aja. Ini contohnya. Nah, udah mau habis ini. Nah, ini keseruan berkebun dari halaman rumah. Yang seru panennya, Mas, sama makannya ini. Nah, yang paling seru panennya. Nah, itu yang seru, Apalagi, yang seneng panennya ini. Kalau nanem nyemainya itu yang ini. kalau pas panen langsung diserbu tetangga ya, Pak. Kalau nanam tetangga wis udah cuma jadi ada mau panen gitu. Kalau waktu kecil budidaya ini karena hamanya banyak. Tapi kalau sudah mau panen, hama tetangga yang banyak. Ya, 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 ya. Masuk. Nah, ini sawi pagoda. Ini jarang juga ditemui di daerah dataran rendah ya. Karena mayoritas sawi pagoda ini kalau nggak salah. Tapi masih bisa kita adaptasikan pakai yang namanya hidroponik ini. Nah, jadi seperti ini sawi pagoda. Rasanya juga enak kok. Sama seperti yang di pegunungan. Ini Pak Coy. Nah, ini panen langsung ini dari halaman mereka masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu bingung seperti gambaran seperti apa mau bikin hidroponik di lahan yang seperti apa, ada contohnya ini, modelnya seperti ini, mungkin Bapak bisa meniru juga enggak apa-apa, bisa diterapkan di lahan-lahan yang sempit seperti ini. Nah, ini bisa menyesuaikan lahan. Mungkin Bapak Ibu mau mulai merancang di rumah, bisa dibuat referensi. Dah. Monggo Pak Khairul. Terima kasih Mas Aufan. Nah, jadi tadi itu ada beberapa teknik hidroponik ya. Jadi ada W, kemudian NFF dan NFT dan DFT. Nah, kira-kira monggo teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas semuanya, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Jadi Mas Aufan ini siap mendampingi ya. Jadi siap mendampingi sampai bisa panen beneran ya, jadi menghindari hama dan lain sebagainya. Nah, bisa tanya-tanya ke Mas Aufan. Tetapi kalau ribet installnya, nyari pipanya, ngelubangi pipanya dan lain sebagainya, Mas Aufan ini sudah siap untuk memberikan solusi, siap tinggal pasang, jadi tinggal nyemai saja atau tinggal nanam saja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mau model yang mana, mau yang agak rumit, jadi mulai dari awal monggo dan dikonsultasi dengan Mas Aufan. Kalau pengennya nggak rumit langsung bisa ditangkap. Kadang orang kan nggak sabaran, kesuwen mau ngebor pipanya, mau beli pipanya kan ruwet nanti, jadinya malah ruwet nanti, malah nggak jadi bercocok tanam. Nah, kalau memang Bapak Ibu yang kesibukannya agak sibuk, kemudian nggak ada waktu, nah nanti tinggal ke Mas Aufan aja. Saya mau yang berapa lubang, kemudian Mas Aufan siap pasang, Bapak Ibu tinggal menyemai. Ya, itu nanti bisa konsultasi sambil jalan seperti itu. Monggo mungkin Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak semuanya, Mas-mas semuanya, mungkin ada pertanyaan atau diskusi kira-kira apa yang perlu dikembangkan atau ada permasalahan atau sudah mengalami misalnya nanam tetapi tidak bisa besar dan lain sebagainya atau bahkan kuning dan lain sebagainya. Monggo kami persilakan. Untuk mencari bibitnya itu di mana, Pak? Untuk mencari bibitnya. Iya. Bibitnya itu mencarinya di mana? Sekarang udah banyak sekali sih Pak tersedia di pasaran kalau hidroponik. Mulai
bibit apa saja, sayuran, kemudian sayur buah juga ada. So, kalau bingung enggak apa-apa, nanti kontak Bioponik, Pak. Oh gitu ya, terima Ya, kasih kayak gitu. ya enggak apa-apa, sama-sama. Kasih nomor WA-nya Pak. Oh iya, lupa tadi pergi. Berapa Mas Aufan nomor handphonenya? Bisa biar dicatat teman-teman ini. Berapa? Nggih. Oh Lupa ya, tadi. Nggih. tadi di slide share ada. Atau saya bacakan lagi nomornya? Nggih, dibacakan lagi aja. Nggih, mau biar Oh, teman-teman ya. catatnya. Siap. 083 839 913 349. Ya. Oke. Oke Mas, makasih. Ya, benar Pak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya bingung bisa kontak ke Mas Aufan atau kalau lihat-lihat di googling aja Toyoponik pasti akan muncul. Mbak Google akan menunjukkan sirotol mustaqim jalan yang lurus untuk menjadi pengusaha hidroponik yang sukses. Nah ini sudah ini kan sama Pak Mahfur, nomor handphonenya mungkin bisa dicatat gitu ya. Kalau ini Pak Mas Aufan, apa namanya, yang bibit yang sudah tumbuh ada enggak? Atau semuanya berbentuk biji-bijian yang selama ini di pasaran? Masih jual benih Pak, jual sasetan bungkus. Kalau jual benih yang udah semai, nanti tidak seru Pak. Kalau tidak Oh, semai seru. Tantangannya ya. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang diskusikan, monggo sambil minum kopi sambil, nah kalau ada bayam enak sambil makan keripik bayam, nah, karena ini online jadinya ya hidangan disediakan masing-masing peserta dari rumah masing-masing. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau perhitungannya bisnis gimana Mas Aufan? Kalau perhitungan bisnis itu tergantung masing-masing peminat hidroponik. Jadi kalau mau bikin hidroponik skala hobi dan juga skala bisnis, juga komersil. Ini maksudnya perhitungan bisnis yang seperti apa, mungkin dari segi sistemnya atau supply sayurnya gitu Pak. Dari ini untung ruginya itu biasanya apakah ini berbiaya mahal atau gimana? Bagaimana selisih peruntungannya itu ketika dihitung secara lebih praktis begitu? Atau pengalamannya lah kira-kira seperti apa? Ya, siap-siap. Terlihat dari peralatan-peralatan itu kan lumayan ya, mulai dari airnya saja kalau beli ya sebegitu ya, belum lagi paralonnya atau media tanamnya dan beberapa hal yang instalasi itu memberikan budget yang lumayan gede misalnya. Nah ini seperti apa? Atau ada yang efisiensi bahan untuk penekanan produksinya itu di mananya? Oh ya, siap-siap. Kalau untuk skala bisnis biasanya hidroponik kalau masih instalasi dalam skala kecil memang hanya untuk menutupi biaya operasionalnya saja. Tapi kalau seumpama memang benar-benar mau berbisnis hidroponik, biasanya langsung jadi berapa luasan meter lahan itu dibangun seperti greenhouse. Nah, itu biasanya semakin besar ukuran lahan yang ditanam, pasti semakin besar juga income buat pemasukan hidroponik kita masing-masing. Nah, untuk penghematan lahan, kalau masih banyak sekali alternatif bahan yang mau dipakai. Jadi kalau khawatir buat instalasinya mahal, greenhouse-nya mahal, gulinya mahal, nggak apa-apa, masih ada sistem yang DWC atau rakit tabung. Nah, itu sangat sederhana, Pak. Dan juga nanti pasti ada pilihan harga dari materialnya itu tadi yang lebih murah, seperti itu. Ataupun bisa juga pakai barang-barang di sekeliling kita, barang bekas yang mau kita pakai buat berhidroponik. Tergantung nanti apakah sesuai sistem atau enggak. Tapi kalau udah sesuai sistem, pasti hasilnya juga pasti sesuai standar dengan hidroponik. Seperti itu. Oke. Jadi,
Pak, tanya lagi Pak. Untuk pemasarannya itu biasanya kemana Pak? Untuk sistem hidroponik itu? Maksudnya pemasaran hasil itu Pak. Pemasaran hasil sayurnya atau hasil sayurnya kalau sudah panen gitu. Sepertinya itu saya nangkap pertanyaan dari ya, hasil sayurnya Pak. Kan tadi di awal dikatakan kalau harganya itu bisa lebih tinggi gitu loh Pak. Nah, kalau di pasaran lokal itu apakah bisa mencakup kepada pangsa pasar lokal atau ke areanya ke supermarket atau gimana gitu loh? Oh iya, siap-siap. Ini segmentasi buat sayur hidroponik juga ada pasar khusus sih sebenarnya. Jadi kalau di tempat-tempat saya emang biasanya kalau yang penting makan sayur udah alhamdulillah. Nah, tapi ada juga yang butuh sayur yang sehat dan standar hidroponik. Seperti contohnya di restoran, kemudian di supermarket juga bisa. Nah, itu juga vegetarian. Biasanya yang paling sering mencari hidroponik. Kalau pengalaman dari customer Tuyaponik kemarin yang saya buatkan instalasinya, dia lebih menjual kepada tempat-tempat makan, Pak. Seperti itu. Jadi segmennya di rumah makan, Mas ya? Ah. Jadi emang benar-benar segmen menengah ke atas ya, karena kan dari segi ini organik dan lain sebagainya. Jadi konsumen yang pengen sehat dengan sayuran itu ya. Jadi cenderung ke rumah makan yang apa namanya konsumennya adalah konsumen menengah ke atas. Itu ada beda harga enggak Mas ya? Kalau produk pertanian hidroponik itu ada brand yang lebih tinggi dari produk-produk pertanian yang apa ya, yang konvensional, yang itu misalnya full pestisida atau yang pertanian biasa itu. Pasarnya gimana itu? Karena memang dari segi proses dan juga kita tahu sendiri proses hidroponik yang higienis dan hidroponik juga mendapatkan kualitas khusus dari ketika kita menanam hidroponik, pasti menjualnya juga agak berbeda. Nah, ini nanti biasanya kalau sebelum menjual sayur hidroponik harus diedukasi dulu, Pak. Kalau cara penanamnya seperti ini, terus hasil panennya, perawatannya, dari segi rasanya, itu nanti beda harga dengan yang sayuran konvensional. Mungkin kalau katakanlah sayur konvensional di tempat saya kan, saya dari desa ya Pak, ini Pak, Tegal ya, kangkung, sawi dijual di hidroponik, pakcoy lah ibarat sawi. Terus di hidroponik sampai 35 sampai 40.000 per kilo. Itu kalau udah pas di pasarnya, seperti itu. Iya. Kemudian ini Mas Alvan, cara membedakan misalnya customer ya ada yang produk hidroponik, ada yang produk konvensional. Kira-kira cara membedakan seperti apa, Mas? Kalau yang paling nonjol dari yang kita lihat itu bedanya yang dari bongkolnya. Kalau sayur konvensional biasanya bongkolnya itu dipotong, nggak sama akarnya. Tapi kalau yang hidroponik itu disisakan sama rockwoolnya, terus dikasih gitu. Gitu. Jadi lihat orinya dari situ ya? Kurang lebih dari situ. Kalau dari teksturnya nanti juga kelihatan pasti beda. Itu rasanya. Kalau rasa kan nanti kalau sudah dimasak. Nah, kalau belum dimasak kan belum belum bisa melihat mana yang ori, mana yang KW ini. Iya. Monggo mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ini yang ditanyakan. Nah, kalau ini Mas, misalnya tadi yang skala mini itu kan paling orang awam mau mencoba. Itu biasanya durasinya misalnya yang sawi gitu ya, berapa lama Mas? Mulai semai sampai dengan bisa memanen. Butuh waktu berapa lama? Berapa hari? Itu, Bro. Gimana Pak? Bisa diulangi Pak? Tadi ada lost koneksi ya? Oh ya. Jadi misalnya mau instalasi yang paling sederhana tadi itu yang paket 1,5 sampai 2 jutaan itu tadi,
Itu kira-kira kalau menanam sawi mulai dari semai sampai dengan panen itu kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama? Kalau sawi itu biasanya mulai dari semai sampai dengan patar 35 hari sampai 40 hari. Itu mulai dari semai. Nanti kan ada yang namanya istilah HSS dan HSS dan HST. Nah, hitungannya 35 hari itu udah mulai dari semai. Seperti itu, Pak. HST itu apa? HST lebih cepat apa? Biasanya dari yang hari setelah tanam, apa Mas? HST Mas? Itu nah, itu hari setelah tanam. Oh, iya. Saya ngertinya biasanya teman-teman tahunya kan HTS, hubungan tanpa status kan gitu. Kemudian yang kalau tanaman yang paling cepat apa Mas? Yang paling cepat, jadi orang kan nggak sabar nunggu 35 hari. Nah, kira-kira kalau yang lebih cepat biar tahu apa namanya keberhasilan di instalasi hidroponik ini apa Mas? Tanaman apa yang lebih cepat? Yang paling cepat biasanya kangkung. Kangkung ya 24 hari udah bisa panen. Kadang kita nggak sabar pengen melihat hasilnya seperti apa ya. Biasanya kan orang macam-macam, ada yang tapi kalau satu instalasi bisa ditanami beberapa ini Mas, bisa ditanam beberapa tanaman. Misalnya ada kangkungnya, ada sawinya, ada tanaman yang lain, bisa nggak Mas? Bisa. Maka kadang disarankan satu instalasi satu model, satu jenis tanaman. Cuma nanti kalau buat yang model banyak jenis tanaman bisa disiasati nutrisinya dipakai universal. Jadi agak ditinggikan dari mulai pindah tanam sampai panen. Seperti itu, Pak. Oh, karena ini ya apa namanya nutrisi antara tanaman satu dengan tanaman yang lain itu berbeda ya, kebutuhan nutrisinya sebenarnya. Kebutuhannya berbeda, Pak. Sebenarnya kan kadang kita masih nyoba-nyoba di awal kan pengen semua tanaman, semua bibit kita coba di situ, jadi panennya ada yang 24 hari sudah panen, ada 35 hari dan lain sebagainya di situ. Ya. Monggo mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan, monggo mumpung ada ahli di sini, jadi biar enak kita nanti jangan sampai salah nanti. Jadi sirkulasi airnya keliru nanti. Nutrisi A, B, Bapak Ibu belinya nutrisi O, nanti repot malah nggak bisa hidup nanti malahan. Jadi harus sesuai dengan yang aturan yang diberikan. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo ada waktu sedikit, ternyata kita sudah diskusi lama, 1 jam 45 menit ini sudah hampir 2 jam. Monggo mungkin bisa dimanfaatkan kita maksimal jam 2 lah. Jadi monggo kalau masih ada pertanyaan, settingannya bisa 1 jam. Kemudian kalau memang ada yang ditanyakan, monggo kita diskusi di sini. Atau mungkin ada yang punya pengalaman melaksanakan implementasi hidroponik ini, kemudian ada permasalahan, terus kemudian solusinya mungkin apa, monggo kita berbagi ilmu di sini. Monggo mungkin ada lagi. Nah, kalau umur ininya Mas, kalau ini ada titipan, kalau umur pipanya Mas, kalau pipa apa? Pompanya. Kalau yang model jenis DFT tadi berapa lama kira umur pompanya? Berapa tahun Mas? Kalau DFT 4 sampai 5 tahun kira-kira masih bisa. Sampai 5 tahun. Kalau pipanya lama Mas ya? Kalau yang pipanya? Kalau pipa? Nah. Pipanya lebih dari 5 tahun. Kalau yang saat ini itu kan yang di kebun Bapak Laumaha yang pertama saya belajar. Nah, itu kan tahun 2016. Sampai saat ini di tahun 2020 masih oke dan masih bisa dipakai. Seperti itu. Tergantung nanti perawatannya setiap pasca panennya itu, Pak. Seperti itu. Kemudian ini Mas, kalau sudah panen itu butuh waktu berapa lama atau bisa langsung disemai kembali? Kalau di tanah lahan biasa atau konvensional, kalau sudah panen kan butuh waktu untuk persiapan lahan dan lain sebagainya sehingga mikroba yang ada di tanah itu bisa muncul kembali, itu kan butuh waktu. Kalau yang hidroponik ini apakah butuh waktu setelah panen langsung bisa disemai kembali, langsung misalkan biasanya kan kita mau panen kan sudah semai di rock wall masing-masing ya, jadi kita sudah nyiapkan. Nah, habis dipanen apakah langsung saat itu juga kita bisa naruh di hidroponiknya Mas? Gimana Mas?
Nah, ini serunya hidroponik bisa dibikin kontinu. Jadi kalau kita udah mulai panen, tinggal sterilkan aja media tanamnya dari sisa-sisa akar dan sebagainya. Besoknya udah bisa ditanam lagi, Pak. Ini untungnya kalau pakai hidroponik. Jadi gitu. Berarti airnya bisa digunakan, Mas, atau dibuang, Mas? Air Airnya, sisanya tadi. airnya kalau bisa lebih baik diganti aja yang baru. Karena kalau pas masih pindah tanam kan masih kecil dan masih rawan kalau itu. Yang penting pakai air yang baru seperti itu. Kalau kebutuhan nutrisi untuk yang baru tanam, artinya yang baru tumbuh, dengan yang sudah besar itu beda, atau Mas? Beda, Pak. Kalau yang baru tanam itu biasanya 400 ppm. 250 sampai 400 ppm. Kalau yang udah mau panen itu sampai di angka 1.400-an. Tergantung jenis tanamannya juga. Tapi itu masih bisa ditoleransi kalau pakai merek nutrisi yang universal. Jadi mulai dari awal sampai terakhir dibuat 1000 ppm juga masih bisa. Gitu, Pak. Kalau seperti itu mungkin mending dibuang ya airnya ya, karena kan kebutuhan nutrisi tanaman kan berbeda-beda ya. Iya, Pak Khairul. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas, kira-kira kalau yang lahan yang Mas Aufan ada ini, lahannya di mana? Misalnya teman-teman nanti pengen lihat dulu, misalnya wah kok tertarik, misalnya kan lebih meyakinkan lagi, di alamatnya di mana Mas? Bisa di-share ke teman-teman ini. Oke, monggo. Sini kan kebun saya itu cuma sederhana dan kecil sih, di halaman rumah aja. Itu di daerah Desa Lemah Putih. Lemah Putih. RT 4 RW 1. 4 RW 1. Peringin Anom, Gresik. Peringin. Kalau gampangnya mau cari di map juga ada, nanti cari Toyoponik, nanti ada lokasinya. Oh, oke. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya penasaran, pengen lihat ke lokasi, tadi nomor handphonenya sudah ada. Kemudian kalau pengen belum sempat ke sana, bisa googling, nanti di googling aja di Toyoponik, nanti akan muncul tanaman-tanaman yang menyegarkan, yang siap panen. Tapi hanya panennya dari handphone. Tapi kalau pengen panen beneran, silakan datang ke Ringin Anom seperti itu. Monggo, sebelum saya, monggo ada lagi? Kalau Mas Aufan itu bisnisnya ngambil bisnis yang jual tanam itu atau pembibitan atau seperti apa ya? Kalau di Toyoponik ini menjual perlengkapan hidroponik sama instalasinya aja, Pak. Kalau sayurnya itu biasanya customer yang jual. Nanti saya arahkan ke customer kalau mau. Oh iya. Seperti itu. Jadi tidak kayak petani begitu ya, artinya tanam kemudian ambil sayurnya begitu. Ada proses produksi, proses dan penyiapan bahan produksinya itu ya. Iya. Kalau sayurnya biasanya panen ya dimakan keluarga sendiri sama dihabiskan sama tetangga biasanya, Pak. Ya. Ya. Artinya kan barangkali mungkin ada ada pilihan bahwa untuk hidroponik itu bisnisnya tidak harus bisnis model tani itu produksi sayur kemudian jual sayurnya, tapi ada banyak pilihan-pilihan bisnisnya yang kemudian bisa menjadi pilihan bagi kita untuk misalnya bisa mengambil manfaat dari hidroponik itu. Berarti kan harus pinter dulu ini, tidak hanya sebagai sebagai pengguna. Kalau kayak kita anggapannya kayak petani gitu kan ya, nandur kemudian dipanen, tapi perhitungan bisnisnya kan butuh skala lebih besar lagi. Kalau di rumah itu kira-kira masih ada surplus enggak, Mas, untuk model hidroponik? Ya, untuk lahan-lahan di halaman rumah gitulah. Itu kira-kira prospeknya memang prospek kayak usaha pertanian itu atau memang harus memiliki semangat bahwa
kita tidak hanya mengambil panennya, tetapi ada proses-proses yang kemudian menjadi jasa lah istilahnya, seperti jasa gitu. Gimana Mas Naufal? Tergantung pilihan masing-masing hidroponik sih. Kalau yang di rumahan mungkin untuk menutupi biaya operasional itu sudah cukup, akan lebih. Tapi kalau untuk hasil yang besar, kalau masih di halaman rumah, masih belum. Tapi kalau mau dikembangkan lagi, seperti di lahan yang lebih besar, itu pasti bisa surplus dari hidroponik. Bahkan banyak yang bilang kalau keuntungan hidroponik di lahan yang luas itu sangat menjanjikan. Karena apa kan dia lebih cepat panen dan lebih mudah dalam manajemen perawatan sayurnya itu, Pak. Dan kalau seumpama memang banyak sekali pilihan usaha, selain juga bertani di bidang jual sayurnya, kita juga mau jual komponen-komponennya seperti meracik nutrisinya, kemudian dijual, kemudian menyediakan juga perlengkapannya, kemudian juga bisa menyediakan instalasi di masing-masing daerah juga bisa. Itu dari prospek usaha hidroponik sendiri sangat luas, Pak. Jadi itu. Artinya kan kita bisa melihat mau melirik yang mana, di hulunya atau di hilirnya kan gitu. Nah, Kira-kira berapa lahan, Mas? Kalau ibaratnya untuk bisa model panen itu yang lebih ya ukuran minimalis lah, itu kira-kira butuh lahan atau area berapa meter persegi kira-kira untuk bisa ya sedikit menambah pendapatan lah, biar nanti teman-teman, waduh, misalnya bikin 3x3 kok masih rugi. Nah, ini daripada kita berspekulasi, mungkin batas minimalnya untuk bisa untung ini berapa begitu. Terus nanti ya kalau hanya sekedar belajar mungkin 2 kali berapa meter misalnya, itu ya sebagai hiburan atau petik sayur lah di rumah sendiri misalnya begitu. Ini berapa Mas? Kalau buat mau coba bisnis di bidang sayurnya, mungkin lahan yang cocok itu minimal 1000 lubang. Jadi kalau 1000 lubang itu sudah pasti bisa, kalau semua sayurnya terjual 90% ya, pasti sudah bisa menutupi biaya operasional dan pemasukannya itu bisa jutaan juga, Pak. Tapi tidak sampai tinggi, cuma memang bisa menutupi itu tadi. 1000 lubang tanam. Itu kemarin cerita dari customer saya bisa sampai 2 jutaan kalau nggak salah. Itu tapi sayur apa Mas itu Mas? Selada. Selada ya? Ya. Nah ini kan berarti 1000 lubang itu berapa pipa atau berapa Mas? 1000 lubang ini kurang lebih kalau pipa tergantung jaraknya. Kalau 20 cm mungkin bisa sampai 40 lonjor 4 meter. 40 lonjor 4 meter. Ya, itu berarti kan kita punya bayangan ya bagaimana minimal itu kita bisa ambil gitu. Artinya kan kalau 1000 lubang itu kan ya cukuplah untuk lahan orang desa, kecuali kalau lahan perumahan itu ya barangkali kudu ngambil dalane tonggone itu. Akhirnya tonggone ya. Kalau mau ditaruh di atap, mungkin atapnya yang sudah cor-coran kadang, nah, di situ kan ada lahan kosong. Ya. Lantai 2 atau lantai 3 itu biasanya pakai yang skala luas juga, Pak. Bisa. Oh iya itu. Makanya itu kan berarti ada pilihan-pilihan untuk kita yang di kota itu seperti apa. Tapi kalau yang di sisa ya cenderung nggak ada masalah sih gitu. Kota itu kan lahan. Ya. Kemarin juga ada sih di tengah kota itu bahkan Pak, daerah Surabaya. Nah itu kan juga bingung cari lahan. Nah, kebetulan di lantai 3-nya itu kosong, itu ukuran 8 kali 7 meter. Nah di situ dimanfaatkan sama beliau buat bikin instalasi. Gitu. Jadi nggak perlu pakai tanah, di atas rumah pun bisa. Ya. 8 kali 7 ya? 8 kali 7. Oh iya. Model apa itu? DFT Mas ya? Modelnya model mana?
Pilih yang NFT beliau. Oh, NFT. Nah, Berarti kalau yang lahan sempit itu lebih menguntungkan yang mana, Mas? Yang NFT atau yang DFT? Kalau yang lahan-lahan terbatas di kota itu? kalau buat skala rumahan, memang kan kadang pilihan listriknya, beban listriknya mau dipakai setengah hari aja, jadi bisa pakai yang DFT. Tapi kalau memang tidak keberatan di listrik, itu kadang mayoritas memilih yang NFT. Kalau skala besar, seperti itu. Tapi kalau listrik pompa sama kulkas, meskipun totalnya 4 pompa ya, 4 instalasi, tetap masih tinggian buatnya kulkas loh, Pak. Itu. Seperti itu. Iya. Artinya lebih ini ya hanya biaya listrik untuk ini ya, untuk apa namanya pompanya itu saja ya. Berarti kalau 8 kali 87 itu kemarin habisnya berapa, Mas, investasi awalnya? Instalasinya. Kira-kira sekitar 18-an. Itu pakai guli. Gimana, Mas? 18? Pakai guli trapesium. Jadi yang spek paling tinggi gitu. Masih bisa turun dengan material yang berbeda. Sebenarnya harganya bebas kok, terserah. Tergantung nanti pemilihan materialnya itu tadi, Pak. Seperti itu. Artinya dengan lahan 8 kali 7 tadi itu sekitar 18 juta ya untuk ini. Kalau 87 kayaknya sudah dapat income kayaknya. Maksudnya sudah dapat keuntungan sepertinya. Lebih seperti itu. Oke. Nah, ini karena sudah jam 2 mungkin ada lagi. Nah, kalau tidak ada mungkin bisa ini Mas Aufan bisa closing statement untuk terakhir bisa disampaikan ke teman-teman baik yang ada di online saat ini maupun di masyarakat seluruh Indonesia karena namanya Kampus Indonesia. Monggo mungkin ada closing statement dari Mas Aufan. Monggo. Ini sebelumnya saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia berjalan di hidroponik, dari anggota Mapala Umaha, rekan-rekan teknik industri juga, dari senior-senior yang kita saling berdiskusi, dan ini juga ketambahan saya mengenal orang-orang hebat baru di kampus desa. Nah, ini alhamdulillah sekali. Tuh, jadi semoga nanti ke depannya di kampus desa ini bisa lebih menginspirasi dari seluruh warga Indonesia yang melihat dari konten-konten kampus desa dan ilmu-ilmu yang bisa diambil dari kampus desa. Semoga nanti bisa semakin sukses, Pak Khairul dan para pengurus kampus desa. Saya berterima kasih juga. Sekian yang mungkin ada salah kata atau kurang dari saya untuk jenengan, mungkin mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aufan, waktunya kita tidak terasa, jadwalnya 1 jam, kita sudah hampir 2 jam. Oh, ini sudah jam 2 lebih 1 menit ya, 2 jam kita tidak terasa ngobrol gayeng pada siang hari ini. Semoga kita berbagi ilmu ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat di Indonesia seperti itu. Terima kasih Mas Aufan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, berbagi ilmunya. Terima kasih kepada Universitas Ma'arif Hasyim Latif yang telah bekerjasama dengan Kampus Indonesia pada siang hari ini bisa diskusi ngobrol Kamisan. Semoga kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dengan tema mesin pengering kerupuk seperti itu. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini, siang ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Monggo bisa diaplikasikan langsung di rumah masing-masing. Kalau belum punya pipa, pakai kobokan, pakai barang-barang bekas yang ada di sekitar kita uji coba dulu. Nah, nanti kalau berhasil, monggo pakai investasi, pakai pipa dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kesulitan untuk kok ruwet ya ngurusi beli pipa dan sebagainya, monggo bisa langsung konsultasi ke Mas Aufan, tinggal telepon ya, tinggal melihat-lihat yang ada di Toyoponik seperti itu.
Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Aufan, kepada Universitas Ma'arif Hasim Latif dan Kampus Desa yang telah mengadakan ngobrol kamisan teknologi tepat guna dengan tema hidroponik pada siang hari ini. Terima kasih, saya selaku host pada siang hari ini mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.